Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifin Lasana dari Prodi Teknik Industri dari kelas C223 dengan nomor M20323064. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penulisan dengan poin-poin yaitu hakikat manusia, potensi manusia, nafsu lisan, sifat lisan, dan hakikat al-ibadah. Kemudian ada materi pertama yaitu hakikat manusia. Di sini ada tentang definisi makhluk. Manusia itu makhluk yang diciptakan, bukan oleh pencipta. Namun ada yang tidak setuju terhadap masalah ini, yaitu teori Darwin atau orang ateis yang meyakini bahwa kita ada secara kebetulan atau tidak sengaja, atau ada dengan sendirinya. Sedangkan menurut Kamus KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada sifat makhluk. Sifat makhluk ada 4, yaitu halal fitrah, lemah, bodoh, dan fakir. Dan ada juga dimuliakan. Dimuliakan di sini, manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Ada 3 kemuliaan, yaitu yang pertama, ditiupkannya ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan anak Adam karena telah ditiupkannya ruh. Kemudian diberikannya keistimewaan, yaitu diberi kendaraan darat dan laut, diberi rezeki, makanan yang beraneka, dan diberi kelebihan. Kemudian yang ketiga, alam semesta pun ditundukkan bagi manusia. Kemudian poin yang keempat, yaitu dibebani. Manusia adalah makhluk dimuliakan, namun diberi beban atau tanggung jawab. Ada 2 beban besar yang diberikan kepada manusia, yaitu ibadah dan khilafah. Yang kelima, bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan, diberi beban, dan juga bebas memilih. Ada 2 pilihan, yaitu mukmin, beriman kepada Allah, atau kafir, menolak perintah Allah. Kemudian yang keenam, yaitu balasan. Setiap pilihan yang diambil memiliki balasan. Jika ia beriman, maka surgalah yang jadi balasannya. Namun, jika ia memilih kafir, maka nerakalah balasannya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang potensi manusia. Potensi manusia, menurut Niels Marley, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan atau bakat tersembunyi atau keberhasilan yang belum diraih. Menurut Islam, adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Contoh potensi manusia ada 3, yaitu potensi jasmani atau fisik, potensi rohani atau spiritual, yang ketiga ada potensi akal atau mind. Potensi-potensi yang Allah berikan kepada manusia ada dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 23, yaitu menciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati. Kemudian poin yang kedua ada al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab sendiri adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Di saat memikul al-mas'uliyah ada 2 pilihan, di mana al-amanah atau sikap amanah atau al-hiyanah atau hianat. Materi yang ketiga yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Ada definisi tentang nafsul insan. Nafsul insan mempunyai 2 kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab
Nafsun, kata mufrad jam'annya anfus atau nufusun, dapat diartikan roh atau nyawa dari seseorang, darah, niat orang dan kehendak atau keinginan, kecenderungan, dorongan hati yang kuat. Sedangkan secara istilah, nafsu adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Kemudian ada definisi jiwa. Nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Kata nafs sendiri dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut. Arti jiwa dalam Al-Quran yaitu jiwa. Yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Yang kedua, sifat pada manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Yang ketiga, suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Yang keempat, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Kemudian ada 3 jenis tingkatan nafsu, yaitu nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah sendiri adalah jiwa yang telah mendapatkan ketenangan. Kemudian nafsu lamawah, ada nafsu yang sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga yaitu nafsu amarah. Selanjutnya yaitu materi tentang sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Allah telah mengilhamkan ke dalam jiwanya yaitu fujur atau dosa dan ketakwaan. Dalam 2 jalan tersebut tentunya tidak lepas dari jalan kebaikan dan keburukan yang pastinya akan berakhir pada kesuksesan atau kerugian. Contoh jalan baik itu merupakan berikut ini merupakan sifat-sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang menyajikan jiwa. Yang pertama, banyak bersyukur atau syakur. Yang kedua, bersabar. Yang ketiga, berhati lembut. Yang keempat, kasih sayang. Yang kelima, bersikap lemah lembut. Yang keenam, suka bertaubat. Yang ketujuh, suka bersikap jujur. Yang kedelapan, terpercaya. Dan yang kesembilan, akan memperoleh keberuntungan. Dan ada juga jalan salah atau fujur mengotori jiwa, yaitu yang pertama, memperturutkan sifat tergesa-gesa atau ajulan. Yang kedua, berkeluh kesah. Yang ketiga, tidak mau berbuat baik atau kikir. Yang keempat, kufur. Yang kelima, pembantah. Yang keenam, zalim. Dan yang ketujuh, jahil. Kemudian materi yang keenam tentang ma'rifatul insan yaitu hakikat ibadah. Poin yang pertama itu ada perasaan. Perasaan itu adalah sumber ibadah. Yang pertama, merasakan banyaknya nikmat Allah. Ada dalam Quran surat An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan yang kedua yaitu merasa keagungan Allah. Ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutup
menciptakan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian ada ibadah yang dilakukan, merupakan satu tujuan menghinakan diri. Ada dalam Quran surat Fatir ayat 14 yang artinya, jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu, dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenan permintaanmu, dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh yang maha mengetahui. Kemudian yang kedua adalah tujuan kecintaan. Ada terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165 yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka menyintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Kemudian ada tujuan ketundukan. Ada dalam Quran surat Al-Hajj ayat 38, sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Kemudian ada dilakukan dengan penuh ketakutan. Dalam surat Al-Araf ayat 55 menjelaskan, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.